Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Renungan kita pada hari ini, Senin 1 Februari 2021, mempunyai tema Semua Membutuhkan Juru Selamat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Seseorang atau sebuah perusahaan pasti akan menseleksi calon karyawannya. Kriteria yang ditetapkan biasanya cerdas dan moral baik. Bagi mereka yang kurang cerdas atau moralnya tidak baik, pastilah sulit untuk mencari pekerjaan yang diidam-idamkannya. Lain halnya dengan Yesus. Ketika Yesus memilih murid-muridnya, dia melakukan beberapa hal yang tidak diharapkan orang. Lewi adalah seorang pemungut cukai atau pajak yang pada saat itu merupakan profesi yang dibenci secara sosial karena korupsi dan keserakahan. Para pemungut cukai diberi stigma sebagai orang berdosa oleh orang Farisi. Sekelompok pemimpin agama yang peduli dengan penafsiran mereka sendiri terhadap hukum Tuhan dan menghindari orang atau perilaku yang tidak bersih. Memanggil Lewi untuk menjadi murid, Yesus menantangnya ke cara hidup yang sama sekali baru. Dan sebagai tanggapannya, hidup Lewi berubah selamanya. Dia meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Lewi juga mengadakan perjamuan besar bagi Yesus di rumahnya. Dan para pemungut cukai ikut serta dalam perjamuan tersebut. Bisa kita duga hal ini menarik kritik dari orang Farisi. Sebagai manusia, kita tergoda untuk membatasi lingkaran sosial kita pada orang-orang yang sebagian besar seperti kita dan sulit untuk menjangkau orang di luar kelompok kita, apalagi yang diberi stigma pendosa seperti yang dilakukan orang Farisi. Namun Yesus mengungkapkan prioritasnya ketika dia menanggapi orang Farisi dengan berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Dia lebih peduli tentang menjangkau orang-orang yang tersesat dalam dosa daripada dikritik oleh para legalis yang merasa benar sendiri. Hasilnya, hidup orang berdosa berubah untuk selamanya. Tugas kita sebagai pengikut Kristus adalah untuk terlibat dalam komunitas tempat kita ada. Sambil kita dengan benar memisahkan diri kita dari perbuatan yang jahat, kita tidak boleh memisahkan diri dari orang-orang yang belum bertemu Yesus dan mendengar kabar baik darinya. Yesus adalah anak Allah dan dia datang dalam manusia, namun tanpa dosa. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat. Dia tidak datang untuk menyelamatkan orang-orang benar, karena memang tidak ada orang yang benar. Tidak seorang pun, karena semua telah berdosa dan semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua manusia adalah orang berdosa, maka semua manusia membutuhkan juru selamat. Orang Farisi mengkritik Tuhan Yesus karena makan dengan orang berdosa. Mereka tidak menyadari bahwa dari sudut pandang Tuhan tidak ada perbedaan antara kebenaran diri orang Yahudi dan ketidakbenaran pemungut cukai yang sangat mereka hina. Mengapa? Karena baik orang-orang Farisi maupun pemungut cukai, semua tidak memenuhi standar kebenaran yang Tuhan Allah tuntut dari manusia. Dan semua manusia perlu bertobat. Pertobatan berarti berpaling dari dosa-dosa, dan itu hanya dapat dilakukan di dalam Yesus yang telah menghapus dosa di kayu salib, satu-satunya perantara antara manusia dan Tuhan.
Betapapun baiknya kita berpikir, bila kita dibandingkan dengan orang lain, kita semua adalah orang berdosa karena kita telah gagal memenuhi standar Tuhan dan membutuhkan seorang penyelamat. Betapapun buruknya kita berpikir bila kita dibandingkan dengan orang lain, Kristus telah membayar harga untuk semua dosa dan untuk setiap orang berdosa. Pertanyaan untuk renungan pribadi, apakah Anda merasa lebih baik dari orang lain? Atau apakah Anda merasa dosa Anda lebih kecil dari dosa orang lain, sehingga merasa tidak membutuhkan juru selamat? Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami memuji nama-Mu karena Engkau mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia dan memanggil orang-orang berdosa untuk berbalik dari dosa-dosa mereka, serta percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kami oleh kasih karunia melalui iman kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.